dari gerbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas izin Allah kita bertemu kembali kali ini bersama saya Sarul Gunawan dan saya Zizi Syahab dalam acara Berita Islami Masa Kini. Semoga semuanya sehat-sehat. Amin. Dan sekarang sudah siap. Setelah beraktivitas, kita akan menghadirkan berita-berita yang menginspirasi. Betul. Nah, yang pertama ini kita punya pembahasan tentang kisah-kisah suami yang romantis. Aku pengen jadi istri romantis, jadi aku harus nonton. Ini memotivasi kita untuk saling romantis. Begitu bukan? Aku banget. Oke, biar aku banget kita langsung lihat seperti apa ini dia. Ayo, romantis banget. Disepotkan truk terbang yang paling aman. Kisah-kisah suami romantis. Tren perceraian di dunia selalu meningkat dari tahun ke tahun. Di Indonesia bahkan perceraian meningkat hingga tembus di atas 300.000 kejadian setiap tahunnya. Jika kita cermati, sebagian besar pasangan tidak lagi mensyukuri dan jatuh cinta pada pasangannya ketika sudah memilikinya. Padahal, hal romantis untuk menunjukkan perasaan cinta kepada seorang istri merupakan hal yang harus dilakukan agar kehidupan rumah tangga berjalan harmonis. Seperti beberapa kisah romantis berikut ini yang dilakukan oleh suami untuk istrinya. Kisah pertama datang dari pasangan asal Chongqing, Cina. Mereka telah menikah pada tanggal 24 November 1946. Chow Yu-ha dan Wang Dei mengucapkan janji suci sejak hari itu. Dan di tahun 2016 ini, keduanya telah berusia 98 tahun dan merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-70. Perayaan pernikahannya pun dibuat berbeda. Mereka kembali ke tempat pernikahan mereka dulu dan membuat kenangan foto romantis itu lagi. Foto-foto yang diambil kali ini pun meniru foto mereka 70 tahun silam dengan berbagai sudut dan gaya yang sama. Kemesraan mereka tidak berkurang sama sekali. Dan ternyata ini bukan kali pertama mereka berfoto ulang. Tahun 2005 lalu, mereka juga sempat berfoto ulang di tempat pernikahan mereka. Suami yang setia pada istri walau sang istri buruk. Kisah suami romantis berikutnya adalah kisah seorang suami di Cina yang tetap setia mencari istrinya yang buruk rupa. Dia adalah Zhu Kuzhao. Dalam sebuah program acara TV Cina, ia datang menjadi bintang tamu khusus untuk mencari istrinya yang pergi dari rumah. Hu Juan pergi dari rumah karena ia menderita penyakit pengenduran kulit. Di usianya yang ke-29 tahun, ia terlihat seperti wanita usia 80 tahun. Kasus ini pun menjadi penyakit langka dan menurut keterangan dokter, Hu Juan dalam kondisi yang sehat namun ia didiagnosis menderita penyakit cutik laksa atau gangguan jaringan ikat yang ditandai dengan kulit yang kendur dan tidak elastis. Namun rasa cinta dan kesetiaan sang suami kepada istrinya tersebut sangatlah hebat. Zhu Shuao terus mencari sang istri hingga akhirnya Zhu Shuao ikut dalam sebuah acara televisi yang berhasil mempertemukannya dengan istri tercintanya kembali. Suami berhenti kerja demi jaga istri yang koma. Dia adalah Abil Fikri yang sanggup berhenti bekerja demi menjaga istrinya yang koma selama 2 tahun lamanya. Pasangan yang telah menikah sejak tahun 2009 ini menerima ujian yang mengubah semua kehidupan keluarga mereka setelah Fauziah sang istri menderita asma akut yang menyebabkan kerusakan saraf otak yang menyebabkan dirinya koma. Selama 2 tahun lebih, Fauziah tidak sanggup hidup tanpa bantuan pompa oksigen. Dan romantisme Abil ditunjukkannya setiap saat. Dengan sabar ia merawat istrinya yang tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Untuk menghibur istrinya, ia mengajaknya bercanda setiap saat, memakaikan pakaian yang cantik, mengajaknya menghirup udara segar dengan berkeliling kampung, dan yang lainnya. Dan yang lebih luar biasa adalah Abil merawat istrinya seorang diri tanpa mau merepotkan anggota keluarga yang lain. Abil pun mengaku bahwa Al-Quran membuatnya selalu tenang dan menganggap ini sebagai hadiah dari Allah. Bahkan hingga Fauziah, sang istri meninggal pada tahun 2013 silam, ia dapat menerimanya dengan ikhlas dan menganggap bahwa Allah lebih sayang pada istrinya. Bukan sampai di situ, selepas istrinya meninggal,
ia pun membuat novel yang mengabadikan kisah cintanya bersama sang istri tercinta dalam sebuah buku yang berjudul Warkah Buat Istri. Mungkin sudah banyak dari kita yang melupakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok suami yang paling mesra terhadap istri-istrinya. Demikian pula beliau memerintahkan umatnya, khususnya para suami, agar menyayangi dan berlaku baik kepada keluarganya, terutama kepada sang istri. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap keluarga atau istrinya. Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istri dan keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi. Ya, meskipun menyandang gelar Rasulullah, beliau tak malu membantu pekerjaan rumah tangga. Bahkan ketika Aisyah marah atau cemburu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menenangkan hati Aisyah dengan cara memijit hidung Aisyah. Demikianlah sekelumit gambaran romantisme Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rumah tangganya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang artinya, dan bergaulah dengan mereka para istri secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai sesuatu dari mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Quran Surah An-Nisa ayat 19. Disayang pada istrinya. Bukan sampai di situ, selepas istrinya meninggal, ia pun membuat novel yang mengabadikan kisah cintanya bersama sang istri tercinta dalam sebuah buku yang berjudul Warkah Buat Istri. Mungkin sudah banyak dari kita yang melupakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok suami yang paling mesra terhadap istri-istrinya. Demikian pula beliau memerintahkan umatnya, khususnya para suami, agar menyayangi dan berlaku baik kepada keluarganya, terutama kepada sang istri. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap keluarga atau istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istri dan keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi. Ya, meskipun menyandang gelar Rasulullah, beliau tak malu membantu pekerjaan rumah tangga. Bahkan ketika Aisyah marah atau cemburu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menenangkan hati Aisyah dengan cara memijit hidung Aisyah. Demikianlah sekelumit gambaran romantisme Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rumah tangganya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang artinya, dan bergaulah dengan mereka para istri secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai sesuatu dari mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Quran Surah An-Nisa ayat 19. So sweet. Bikin merinding ya, Bikin merinding banget. Masya Allah. Silahkan mau berkomentar duluan, Tidak banyak komentar dari saya. Oke. Ya, karena ya dengan adanya kejadian-kejadian tadi, semoga semakin membuat hubungan suami istri menjadi lebih romantis lagi. Amin. Dan yang pasti ketika berumah tangga itu, seseorang dinilai romantis atau tidak ketika kekurangan dari pasangan itu terlihat ya. Tetap bisa setia nggak nih, tetap bisa romantis nggak sama pasangannya. Bisa gitu. saling mengisi ya, jadi ya long lasting. Amin. Story. Oh, oke. Semoga barusan ini bisa. Gue gimana? Oke. Curhatnya pas komplek aja ya. Setelah ini kita masih ada pembahasan lain, pemirsa aja kemana-mana tetap di Berita Islami masa kini. Salah teksnya. Semoga anak-anak kita di rumah nih semuanya sehat-sehat ya. Amin. Kalau sakit kan aduh repot, harus minum obat.